Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada yang bertanya nongkrong yang baik itu gimana sih? Berbicara mengenai nongkrong atau muamalah ya. Kita bergaul dengan semua orang. Sebenarnya Islam telah mengajarkan bahwa bergaul itu tanpa melihat latar belakang seseorang. Mau dia orang miskin, mau orang kaya, mau dia kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, apapun latar belakangnya dia, ya kita jadikan teman, jadikan sahabat. Bicara masalah nongkrong yang benar, yang baik dan benar, ya dalam Al-Quran udah dijelaskan bahwa Allah ciptakan kita ini bersuku-suku, bergolong-golongan, lita'arufu, untuk saling mengenal. Saling mengenal ini tentunya dengan cara yang baik, berkomunikasi yang baik, bicara yang baik, nggak ngebully, nggak menghina, body shaming, nggak ada itu. Apalagi Islam berbicara masalah ghibah tuh, nggak boleh ngomongin temen, kejelekan temen kita, nongkrong duduk di kafe ngomongin orang tuh nggak boleh. Nah, maka sejatinya ketika berbicara masalah nongkrong, dimanapun silakan engkau nongkrong, dimanapun engkau mau duduk, ya katakanlah kalau bahasa kami sering menyebutnya itu majelas ya. Majelas itu artinya duduk bareng, nongkrong segala macam. Yaitu kita duduk bareng, ngobrolnya yang baik-baik saja gitu. Ya, ngobrol yang baik, enggak ngomongin orang, dan enggak siapapun dia, tetanggamu, teman garibmu, dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi teman-teman nongkrong kita. Jadi ketika ada teman nongkrong yang mengarahkan kita kepada ngomongin orang, ghibah, namimah, adu domba, tajassus, nyari-nyari kesalahan orang, dicari-cari kesalahan si fulan begini. Nah, ini udah tongkrongannya nggak baik nih, majelisnya nggak baik. Nah, ini juga pernah saya sampaikan dalam beberapa pembahasan yang telah lalu berkaitan dengan adab memilih teman dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Tapi itu sudah kita bahas, silakan dicek di video-video sebelumnya. Nah, kembali bahwa berbicara masalah nongkrong atau majelis ya, majelis. Nah, maka perlu kita ketahui ketika kita memulai pertemuan atau tongkrongan kita atau perkumpulan kita ini dengan niat baik untuk silaturahmi, menjalin kekerabatan, keakraban ya, yang nggak kenal jadi kenal ya, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, saling sharing ilmu, berbagi wawasan, pendapat segala macam. Wah, ini adalah suatu hal yang sangat positif sekali, dipandang baik dan didukung oleh Islam gitu loh. Jadi Islam tidak membatasi seorang untuk bergaul kepada siapapun, nggak ada itu. Hanya saja kembali bahwa ketika ada orang siapapun bertanya bagaimana sih nongkrong atau majelis yang benar ya, kongko bareng yang baik dan benar, yaitu tidak merusak tatanan budaya, tidak merusak aturan agama, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menciderai hubungan saudara atau pertemanan atau silaturahmi ya, karena kita duduk bareng ini ya untuk justru semakin mengakrabkan gitu ya, bukan untuk memecah belah. Tapi kalau seandainya kita nongkrong ngomongin orang, nanti kalau seandainya salah satunya ngadu bagaimana? Nah, itu jadi muskil, jadi problem bagi kita. Nah, ini adalah tongkrongan nggak bener nih kalau begini. Masalah suku, dengan suku siapapun, dengan suku apapun, dengan siapapun engkau bergaul, engkau berteman, silakan. Islam sangat menganjurkannya ya. Cuman ada aturan-aturan yang harus kita pegang ya. Artinya dalam masalah muamalah pergaulan sehari-hari ini ya, kita bergaul dengan siapapun manusia ini, apa kata baginda Rasul? Berkasih sayanglah engkau kepada yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi sayangimu. Siapapun dia, Rasulullah enggak mengatakan secara spesifik hanya muslim saja, enggak. Berkasih sayang kepada semua. Apakah dia Nasrani, Hindu, Buddha, semuanya kita temani, jadikan teman. Ya, jadikan sahabat, jadikan istilahnya saudara. Jika seandainya dia bukan saudara seagamamu, setidaknya dia saudara sesama sebangsa manusia. Maka di sini harus kita pahami, dimanapun kau berada dan
dalam keadaan seperti apapun senantiasa didik diri kita untuk tidak menjadikan tongkrongan kita ini atau majelisnya kita, perkumpulan kita ini sebagai sumber malapetaka. Jangan. Kenapa? Baginda Rasul bersabda dalam satu hadis dikatakan, yang maksudnya lebih kurang seperti ini, tidaklah ada satu majelis yang ketika di dalamnya tidak ada disebutkan nama Allah, tidak disebutkan salawat kepada baginda Rasul, kecuali majelis ini akan menimbulkan bau yang sangat amat busuk sekali, yang kalau kita nyium kita pasti buyar dari itu perkumpulan ya. Nah, makanya penting bagi kita juga sebagai generasi muslim, bagi seorang pemuda atau pemudi muslim, silakan engkau nongkrong, silakan engkau majelis berkumpul, tapi ingat harus memegang aturan dan batasan juga. Kalau bisa memulainya dengan ucapan minimal alhamdulillah. Di situ ada menyebut zikir. Contoh ditanya, bro, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, minimal begitu, atau minimal assalamualaikum begitu pertama kali ketemu ya. Kalau sesama muslim ya. Dan masya Allah dan lain sebagainya. Ini juga bentuk ungkapan-ungkapan zikir yang harus ya sedikit banyak harus kita biasakan di majelis atau di majelis atau di tongkrongan kita. Nah, sehingga apa? Ya jangan malu identitas kita sebagai seorang muslim, karena tidak ada masalah seorang muslim mau bergaul dengan saudaranya yang non muslim atau Hindu Buddha yang seperti anak katakan, tidak masalah. Islam tidak pernah melarang itu ya, tidak pernah melarang. Nah, jadi jangan sampai salah persepsi, gaul hanya orang Islam, gaul hanya sama muslim saja, enggak ada itu. Gaul sama siapapun, ini diajarkan Islam, menjaga akhlak kita, menjaga perasaan orang lain, jangan berkata-kata hal yang tidak manfaat. Kenapa di dalam pembahasan-pembahasan yang lalu juga anak pernah sampaikan, orang berakal itu dia kalau mau ngomong mikir dulu, nggak asal jeplos. Itu orang berakal. Tapi kalau orang dungu, dia nggak pakai mikir nih, dia ngomong aja suka-sukanya, suka-suka lisannya dia, tanpa mikir nih temennya sakit atau enggak perasaannya. Maka itulah dari ungkapan Sayyidina Ali, lisanul agil wara'a kalbihi wa qalbul ahmak wara'a lisanihi. Lisan seorang yang berakal itu berada di belakang hatinya, dan hati orang yang dungu berada di belakang lisannya. Semoga kita semua tergolong pemuda-pemudi yang cerdas dalam bergaul, cerdas dalam nongkrong. Kalau ada yang ngomongin orang, tongkrongan tuh tinggalin, jangan. Kalau ada yang namimah, ada yang tajasus, ada yang mau adu domba, ada yang mau memprovokasi, ada yang jangan diikut deh. Cari tongkrongan yang lebih manfaat. Itu aja dari ana, syukran katsir, mudahan manfaat khususnya bagi anda dan antum semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.